Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Mayana Frianti, NIM 2571017, Prodi Tadris Matematika dengan dosen pengampu Ibu Syarifah MPD. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kalkulus. Yang pertama yaitu kalkulus. Kalkulus secara bahasa Latin, calculus artinya batu kecil untuk menghitung, adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu mengenai perubahan. Kalkulus memiliki dua cabang utama, satu kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Keduanya saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Sejarah perkembangan kalkulus bisa dititik pada periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Pada zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Yang kedua yaitu prinsip dasar kalkulus. Definisi limit. Kita katakan bahwa limit F(x) ketika x mendekati titik P adalah L apabila untuk setiap bilangan E lebih dari 0 apapun terdapat bilangan tak hingga lebih besar daripada 0. Sedemikian rupanya, kalkulus pada umumnya dikembangkan dengan memanipulasi sejumlah kuantitas yang sangat kecil. Dari sudut pandang ini, kalkulus adalah sekumpulan teknik memanipulasi limit-limit tertentu. Secara cermat, definisi limit suatu fungsi adalah diberikan fungsi f(x) yang terdefinisikan pada interval di sekitar P, terkecuali mungkin pada P itu sendiri. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Febriani dengan NIM 205710118 Prodi Tadris Matematika akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh Tia Maya, yaitu bentuk-bentuk kalkulus. Bentuk-bentuk kalkulus itu sendiri ada 3 macam, yaitu 1. Turunan fungsi atau diferensial, 2. Antiturunan atau integral, 3. Limit. Pembahasannya sebagai berikut. Turunan fungsi, yaitu turunan fungsi atau diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan atau diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton tahun 1642 sampai 1727 dan ahli matematika dan fisika bangsa Inggris dan Gottfried Wilhelm Leibniz tahun 1646 sampai dengan 1716, ahli matematika bangsa Jerman. Ini adalah rumus dan contoh turunan, yaitu f aksen x sama dengan an x pangkat n min 1 dengan keterangan f x sama dengan fungsi dengan variabel x, f aksen x sama dengan turunan fungsi fx. Contoh soalnya fx sama dengan 2x. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumusnya ini dulu. Jadi f aksen x sama dengan an x pangkat n min 1. F aksen x sama dengan a-nya itu 2, n-nya itu 1, jadi 2 dikali 1 x 1 min 1. Kenapa ini 1? Karena dapat dari pangkat x ini ya.
karena X ini kan sama dengan pangkat X min X pangkat 1. Jadi hasilnya yaitu 2 kali 1, 2, X pangkat 0. Jadi 2. Antiturunan atau integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan. Ini adalah rumus dan contoh soal integral. Rumusnya yaitu fx sama dengan integral fx. Dengan keterangan f besar x sama dengan integral dari fx sama dengan fungsi dengan variabel x. Dan rumus yang kedua yaitu fx sama dengan integral ax pangkat n sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Dengan keterangan fx sama dengan integral dari suatu fungsi ax pangkat n sama dengan fungsi dengan koefisien a variabel x dan pangkat n. Dan c adalah konstanta. Contoh soalnya yaitu tentukan integral dari fungsi fx sama dengan 6x pangkat 2 plus 2x. Caranya yaitu menggunakan rumus kedua, yaitu fx sama dengan integral 6x pangkat 2 plus 2x sama dengan 6 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus 2 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus c. Fx sama dengan 6 per 3 x pangkat 3 plus 2 per 2 x pangkat 2 plus c. Fungsi x sama dengan 2x pangkat 3 plus x pangkat 2. Limit yaitu dapat didefinisikan sebagai suatu nilai fungsi untuk nilai x mendekati suatu bilangan tertentu. Ini adalah rumus dan contoh soal limit. Rumusnya yaitu limit fx, x mendekati a sama dengan fa. Dengan keterangan x adalah variabel, a adalah suatu bilangan, fungsi x adalah fungsi dengan variabel x, fa adalah nilai limit fungsi x mendekati a. Contoh soal limit 2x plus 1 x mendekati 2. Penyelesaiannya yaitu limit x mendekati 2, 2x plus 1 sama dengan, ini kita ubah 2, x nya kita ubah menjadi 2 plus 1. Limit x mendekati 2 sama dengan 2 kali 2, 4 plus 1. Limit x mendekati 2, 4 plus 1 adalah 5. Dan ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Alputri dengan NIM 2057107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kalkulus. Yang pertama, pada bidang fisika, khususnya terkait dengan mekanika. Kalkulus sangat diperlukan untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan dengan menerapkan konsep kalkulus. Yang kedua, dalam bidang statistika dan teori peluang, juga terdapat perhitungan dan penerapan konsep kalkulus, yaitu integral. Dalam bidang ekonomi, kalkulus dapat digunakan untuk menentukan biaya marginal atau kalkulus diferensial. Yang keempat, kalkulus di bidang kedokteran. Di sini, matematika berperan dengan menghitung volume kanker dan koordinat-koordinatnya menggunakan penerapan kalkulus. Bisa integral cakram
cincin, lipat-lipat, bahkan lipat 3. Karena umumnya sel kanker tidak mungkin berbentuk prisma, tabung, kerucut, atau limas yang mudah sekali dihitung volumenya. Oleh karena itu, di sini diperlukan penerapan kalkulus. Selain cabang-cabang di atas, kalkulus digunakan di setiap cabang sains fisik, sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan bidang-bidang lainnya. Setiap konsep di mekanika klasik saling berhubungan melalui kalkulus. Massa dari sebuah benda dan massa jenis yang tidak diketahui, momen inersia dari suatu objek, dan total energi dari sebuah objek dapat ditentukan dengan menggunakan kalkulus. Dalam subdisiplin listrik dan magnetisme, kalkulus dapat digunakan untuk mencari total aliran atau flux dari sebuah medan elektromagnetik. Contoh historis lainnya adalah penggunaan kalkulus di hukum gerak Newton. Dinyatakan sebagai laju perubahan yang merujuk pada turunan. Laju perubahan momentum dari sebuah benda adalah sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan arah yang sama. Bahkan, rumus umum dari hukum kedua Newton adalah gaya sama dengan massa kali percepatan. Menggunakan perumusan kalkulus diferensial karena percepatan bisa dinyatakan sebagai turunan dari kecepatan. Teori elektromagnetik Maxwell dan teori relativitas Einstein juga dirumuskan menggunakan kalkulus diferensial. Baiklah, itulah penjelasan mengenai penerapan kalkulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.